Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mega Puspita dengan NIM 190837, mahasiswi D3 Keperawatan UPI Kampus di Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ujaran kebencian dalam dakwah. Apa sih dakwah itu? Dakwah merupakan suatu proses penyampaian, ajakan, dan seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari, dan mengenalkan ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitrah orang itu. Lalu bagaimana hukum berdakwah dalam Islam? Hukum dakwah yaitu wajib ain, yang artinya wajib bagi setiap muslim untuk berdakwah sesuai dengan apa yang ia ketahui. Nah, namun di sisi lain terdapat para pendakwah atau sebagian dari pendakwah menyampaikannya disertai dengan seruan-seruan yang cenderung negatif. Misalnya itu ujaran kebencian. Contoh kasusnya itu terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 2019 yang terjadi pada Ustadz Abdul Somad di Masjid At-Taqwa Riau. Beliau menyinggung simbol umat Kristiani dengan mengatakan bahwa di dalam salib terdapat jin kafirnya, seperti yang terlihat pada video berikut. Ini saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Lalu bagaimana sih pendapat para ormas organisasi masyarakat Islam mengenai kasus tersebut? Di sini saya mengambil 3 pendapat dari setiap organisasi masyarakat tersebut seperti Persis, NU, dan Muhammadiyah. Yang pertama ada pendapat dari tokoh Persis. Beliau mengatakan dalam Islam terdapat 3 panduan dalam berdakwah yang terdiri dari yang pertama, serulah kepada jalan Allah dengan bil hikmah, yaitu ucapan-ucapan dan perilaku-perilaku yang baik yang membuat orang itu menjadi simpati kepada Islam. Kemudian yang kedua, bil mauizah hasanah, yaitu nasihat-nasihat yang baik dan tidak menghakimi. Kemudian yang ketiga, dakwah yang agak keras memang diperbolehkan dalam Al-Quran. Wajadilahum bilati hiya ahsan, membalas argumen-argumen dan berdebat, tetapi masih dengan cara yang baik dan ada batasannya. Kemudian beliau juga berkata, dalam menanggapi kasus tersebut, kita harus memahami konteks secara keseluruhan saat ulama tersebut berdakwah. Jangan sampai hanya melihat dan terbawa frame media, lalu kita langsung menganggap itu merupakan ujaran kebencian dalam Islam. Beliau juga memberikan saya contoh dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang dakwah yang baik, yaitu seperti yang terkandung dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Kemudian terdapat juga dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan menghina, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 13. Lalu di sini pendapat yang kedua oleh salah satu tokoh Nahdlatul Ulama atau yang kita sebut dengan NU. Dakwah yang terdapat atau mengandung ujaran kebencian di dalamnya tidak memenuhi prinsip dakwah, yaitu mawidatul hasanah, yang dimana mengajak seseorang dengan santun dan tidak semua hal yang menurut kita harus ada dalam konten dakwah, terlebih lagi jika dakwah tersebut menjadi konsumsi umum. Jika kita ingin memasukkan hal tersebut, maka harus sesuai dengan strategi seperti penyampaian pada orang-orang tertentu dan juga tempat tertentu. Jika masih ada dai atau pendakwah yang masih berdakwah atau menerapkan ujaran kebencian, berarti ia belum memahami betul esensi dari dakwah. Dan juga kita jangan saling menjatuhkan, menjelaskan kepada sesama umat manusia maupun
muslim baik non-muslim. Dakwah yang terdapat ujaran kebencian juga tidak efektif karena sebagai contoh, ada beberapa daerah yang masih melakukan adat istiadat yang menyimpang dari Islam. Lalu ada beberapa yang memberitahu atau mengajak dengan cara yang salah seperti itu musyrik, itu ahli neraka dan sebagainya. Alangkah lebih baiknya jika kita kembali pada prinsip dakwah yang dimana mengajak dengan santun. Mungkin setidaknya itu akan lebih efektif. Kemudian yang terakhir yaitu pendapat dari salah satu tokoh Muhammadiyah. Sama seperti tokoh Persis, beliau juga memberikan ilmu kepada saya mengenai cara berdakwah yang baik dan benar, yaitu ada 3. Yang pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, yaitu yang berarti serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, yaitu dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, wal mau'idatil hasanah, dengan contoh yang baik. Dan yang ketiga, wajadilahum billati hiya ahsan, yaitu berupa diskusi, dialog dengan cara yang baik dan tidak dengan debat. Kemudian beliau juga berkata, dengan menanggapi kasus tersebut, lebih baik gunakan cara-cara yang baik, tidak saling menghina, tidak boleh menghina orang lain, agama lain, mencaci maki, selama tidak mengganggu aktivitas beribadah kita. Lebih baik kita diam, karena diam adalah emas. Mendengar dari pendapat ketiga tokoh organisasi masyarakat yaitu Persis, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah, dapat kita simpulkan bahwa dalam berdakwah, gunakanlah tutur kata yang baik dan sopan. Jangan memojokkan salah satu pihak, baik itu individu maupun kelompok. Lalu bagaimana sih cara kita menanggapi hal tersebut? Cara kita sebagai orang awam yang tidak terlalu tahu tentang agama. Pertama, agar tidak terjadi kesalahpahaman, kita harus tabayun, yaitu mengkonfirmasi kebenarannya dan ajak berdiskusi jika memang memungkinkan. Kemudian, yang kedua, kembali ke konteks, objeknya siapa. Jika disampaikannya dalam tablik akbar yang dimana hanya orang muslim saja, tidak masalah, asal tidak berniat untuk menyinggung atau menyebar kebencian. Jika dai tersebut memang melakukan kesalahan, kita sebaiknya muslim harus memberikan uzur atau pemakluman terhadap kesalahan. Karena kesalahan, uzur atau pemakluman terhadap kesalahan yang dilakukan saudara kita sesama muslim. Bahkan seorang ulama pernah mengatakan bahwa umat muslim harus memberikan 99 uzur kepada saudaranya yang melakukan kesalahan atau memakluminya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangannya. Mohon maaf juga apabila ada tutur kata yang kurang baik ataupun salah dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.